Halo anak-anak, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, saat ini kita sudah memasuki semester genap. Dan kita masuk pada materi bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan di ASEAN. Anak-anak, setelah kita membahas materi ini, diharapkan yang pertama, siswa mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. 2. Menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Serta 3. Mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Anak-anak, di kelas 7 kalian telah mempelajari tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Apakah kalian masih mengingatnya? Bagus, kamu pasti sudah menjawabnya. Baiklah, Ibu akan mengingatkan sedikit ya. Salah satu alasan adanya interaksi antar ruang adalah adanya perbedaan potensi dari sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Kita lihat contoh berikut ini. Daerah A memiliki surplus atau kelebihan sumber daya alam, sedangkan daerah B minus atau kurang sumber daya alamnya. Kelebihan dan kekurangan inilah yang mengakibatkan terjadinya interaksi antar ruang dari daerah A ke daerah B. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda atau beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit dan ada yang memiliki hasil tambang emas. Perbedaan potensi inilah yang mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan adanya aktivitas perdagangan. Kita lihat contoh permintaan dan penawaran yang dipengaruhi keterbatasan dan keunggulan antar ruang. Daerah A tidak dapat memproduksi beras dalam jumlah yang banyak, sedangkan daerah B mampu memproduksi beras dalam jumlah yang tinggi. Maka, agar kebutuhan beras tercukupi, daerah A melakukan permintaan ke daerah B, dan daerah B menawarkan berasnya ke daerah A. Maka terjadilah permintaan dan penawaran yang mengakibatkan aktivitas perdagangan. Dan perbedaan potensi daerah ini menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Berikutnya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam teknologi. Selain perbedaan potensi sumber daya alam, perbedaan potensi daerah bisa juga terjadi karena perbedaan teknologi. Dengan teknologi yang memadai, hasil akan lebih meningkat yang berdampak pada jumlah penawaran yang makin meningkat juga. Karena jika kita masih menggunakan cara lama atau peralatan tradisional, akan memiliki beberapa kelemahan. Seperti yang kamu lihat di slide ini ya. Berarti dengan teknologi yang dimiliki suatu daerah akan menimbulkan keunggulan dan keterbatasan suatu daerah pada sebuah produk. Kamu bisa lihat di slide ini keunggulan dengan menggunakan teknologi baru. Kita lihat contoh berikut. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah karena Lampung memiliki teknologi modern. Dan Lampung memiliki keunggulan kooperatif dalam memproduksi kopi. Begitu juga Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Jawa Barat memiliki keunggulan kooperatif dalam memproduksi beras. Perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu pengertian pelaku ekonomi. Aktivitas perdagangan akan terjadi bila ada produk-produk yang diperdagangkan.
Untuk menghasilkan produk, perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan bila ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Apakah yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Lalu, siapa sajakah pelaku ekonomi itu? Ada 4 pelaku ekonomi. Mari kita lihat. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Sedangkan yang ketiga, rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku ekonomi tersebut berperanan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Lalu, apa sajakah peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Coba kita lihat. Nah, kita masuk pada pokok bahasan berikutnya, yaitu peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranan rumah tangga keluarga atau konsumen memiliki 2 peranan. Yang pertama sebagai konsumen, yaitu pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi, sebagai pemasok produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Kita lihat peranan rumah tangga sebagai konsumen, yaitu dengan cara mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan peranan rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi, yaitu sebagai pemasok produksi meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Sebagai penyedia faktor produksi, rumah tangga keluarga atau konsumen memiliki pendapatan dari yang pertama sewa, karena menyewakan tanahnya ke perusahaan. Yang kedua dari upah, karena menjadi seorang pekerja pada perusahaan. Dan yang ketiga adalah bunga, karena meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan. Dan yang keempat adalah laba keuntungan atau profit, karena memberikan kontribusi tenaga dan pikiran dalam mengelola perusahaan. Dan berikutnya adalah rumah tangga perusahaan atau produsen. Rumah tangga perusahaan atau produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi atau kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Rumah tangga perusahaan atau produsen dikelompokkan menjadi 3, yaitu badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang ketiga adalah koperasi Indonesia. Peranan rumah tangga perusahaan atau produsen ini memiliki 2 peranan. Yang pertama sebagai produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa. Sedangkan yang kedua adalah sebagai pengguna faktor produksi, yaitu pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen berupa tenaga kerja, lahan, modal, keterampilan, atau wirausahawan. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Peranan pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu yang pertama sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian, yaitu pemerintah berperanan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Dan regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah itu meliputi yang pertama, pemberian subsidi kepada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Yang kedua, menentukan besarnya pajak. Dan yang ketiga, kewenangan pemberian izin usaha. Yang kedua adalah peranan pemerintah sebagai konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peranan sebagai konsumen.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contoh, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli pada perusahaan atau produsen. Dan yang ketiga adalah peranan pemerintah sebagai produsen. Dalam menjalankan peranannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa. Contohnya, PT Kereta Api Indonesia, dan yang kedua adalah perusahaan listrik negara. Dan yang keempat adalah peranan rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan ekspor dan impor. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Nah, anak-anak, apakah kamu sudah paham mengenai pelaku ekonomi dan peranannya dalam perekonomian? Lalu, setelah mendengar penjelasan materi ini, mari kerjakan latihan tugas berikut ya. Yang pertama, salah satu keunggulan desa bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang berakibat pada permintaan masyarakat kota akan keunggulan desa tersebut, maka jelaskanlah keunggulan apa yang dimiliki masyarakat pedesaan. Yang kedua, jelaskan siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, jelaskan 3 peranan pemerintah dalam perekonomian. Demikianlah anak-anak materi kita untuk hari ini, dan kita akan lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Ingat selalu pesan ibu, tetap jaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Terima kasih.